Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di channel Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Donald. Kita akan bahas satu emiten yang menarik yang beliau pegang saat ini, yaitu BRIS, BRI Syariah. Apa saja bocoran-bocorannya, ayo kita simak langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, tonton sampai habis, akan ada banyak hal-hal menarik yang dari beliau sharing dan tips-tipsnya. Oke, ayo kita mulai. Sip. Oke, selamat sore Pak Donald dan Civivi. Terima kasih hari ini udah mau bergabung di channel saya. Hari ini kebetulan ini sesi ngobrol santai ya dengan Pak Donald. Mungkin siapa tahu ada emiten-emiten yang bisa dibedah mungkin ya, atau mungkin cara-caranya nanti Pak Donald bisa tips-tips bisa kasih ke kita juga dan Civivi. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya dulu teman-teman yang menyaksikan video ini tolong di-subscribe dulu ya. Ini kita akan bicara satu emiten yang mungkin namanya tuh BRIS, BRI Syariah. Kita akan coba ngobrol santai dengan Pak Donald dan CPV untuk dalam-dalam ini seperti apa sih dari segi pandangnya, value investor, pakar-pakarnya seperti gimana, menariknya apa sih BRIS ini. Menurut Pak Donald sendiri Pak, apa sih yang Bapak lihat pertama kali, atau cara nemuinya dulu nih Pak, BRIS ini gimana sih Pak, pertama kali bisa ketemu BRIS gitu Pak, kalau ini awal-awalnya? Jadi pertama ini kan dia kan kita itu lihat induknya BRI, ya kan. BRI itu ada dua anak usaha kalau tidak salah yang sudah go public gitu ya, ada BRI Syariah sama BRI Agro. Tapi yang pertama kita lihat BRI, ya kan. Waktu itu BRI itu sebenarnya kan sudah kita lihatlah perkembangan sahamnya itu luar biasa sejak IPO tahun 2000 awal sampai sekarang, misalnya sampai anggaplah akhir 2019 atau awal 2020 itu harga sahamnya udah berkali-kali lipat. Dan kita juga lihat bahwa selain pertumbuhan EPS-nya atau profitnya gitu ya, itu tumbuh terus. Tapi melihat manajemennya BRI ini luar biasa gitu ya. GCG-nya dan yang paling utama daya saingnya. Jadi, Buffett itu muat gitu ya, muat karena dari kekuatan dia itu punya jaringan yang kuat, luas, khususnya dalam menjangkau usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dan ini kemampuan, capability yang tidak bisa ditiru oleh banyak bank. Atau kalaupun ada yang meniru, itu butuh waktu banyak, butuh waktu lama. Apalagi kita dengar ya kan, kemarin dia investasi di satelit. Jadi satu-satunya bank di dunia yang punya satelit yaitu BRI. Jadi ini perusahaan yang luar biasa, umurnya sudah 100 tahun lebih gitu ya. Pertumbuhannya jelas gitu ya, bertumbuhnya pesat. Nah, ini perusahaan yang mungkin layak untuk kita jadikan tempat untuk berinvestasi. Tapi pada saat itu saya melihat BRI-nya ini harganya menurut Graham udah terlalu mahal. Walaupun menurut Buffett mungkin masih bisa masuk gitu ya, wonderful companies, definisinya Buffett kan ya nggak apa-apa lah harganya sedikit lebih tinggi, asalkan masih masuk akal gitu ya. Misalnya kalau kayak BCA itu udah terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau mama BRI mungkin bagi Buffett itu sudah masih masuk akal lah, masih masuk akal. Nah, tapi saya lebih banyak cenderung ke Graham gitu ya, cari yang murah gitu ya, yang perusahaan bagus yang murah. Nah, BRI-nya nggak masuk kriteria gitu. Jadi misalnya PBV kali PER-nya lebih kecil dari 15 atau bahkan mungkin 10. Tapi itu alasan kita juga BRIS itu ya Pak ya, gara-gara PBV-nya itu sempat di bawah. Pertama kan kita pingin lihat karena kita pingin investasi di BRI-nya terlalu mahal. Nah, ternyata BRI itu punya anak usaha yang baru IPO beberapa tahun yang lalu gitu. Dan pada saat akhir tahun 2019 dan 2020, awal 2020 harganya turun gitu kan. Bahkan sampai Maret pas puncak-puncaknya itu sampai 140, 150.
Nah itu luar biasa kan, ini murah banget gitu, murah banget. Ya dia ada masalah lah, ada masalah mismanage lah ya, NPL-nya tinggi lah ya kan, tinggi. Jadi mungkin juga manajemennya biasalah kalau mama BUMN gitu ya, yang kita dengar beritanya bukan yang utama dibesarin gitu ya, sehingga manajemennya mungkin bukan yang terbaik gitu ya, ada unsur-unsur politis dalamnya. Tapi tetap aja gitu ya, ini kan anak usahanya BRI gitu ya. Jadi disitulah kemudian pada saat harganya turun gitu ya di awal 2020 dan bahkan sampai 140, 150 itu sudah sangat murah gitu. Harga bukunya kalau nggak salah 500. Jadi kalau mau 150 aja itu berarti kan 0,3. Bayangin kita bisa mendapatkan sebuah saham yang anak usahanya BRI gitu ya. BRI aja untuk bikin ini modalnya 500 perak per lembar. Kita ditawarin untuk jadi pemegang sahamnya di 150 perak. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi lagi gitu. Disitulah makanya kemudian kita ngelihat BRI Syariah ini salah satu yang menarik. Apalagi kita beberapa kali mendengarkan bahwa yang namanya presiden, wakil presiden kita khususnya gitu kan, pakar ekonomi syariah dan akan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Kita juga dengar beberapa di berita bahwa yang namanya link aja itu kan sebenarnya kan kayak platform finance pembayaran kayak dan OVO gitu ya. Nah ini dia mau masuk ke situ, dan bahkan karena dia mungkin tidak bisa bersaing secara langsung dengan GoPay dan OVO, Link Aja ini selain dia menggait ekosistem BUMN, dia langsung masuk strateginya, dia akan khusus di dana-dana syariah. Artinya perkembangan ekonomi syariah ke depan itu akan luar biasa menurut saya. Belum termasuk nanti kanun gitu ya, kita bisa bicara kanun di Aceh gitu ya, yang namanya bank tradisional itu udah nggak boleh lagi di Aceh. Oke, jadi mulainya dulu Pak. Harus bank syariah. Ya silakan. Mulai dulu. Ini kalau kan tadi kan sempat disinggung juga bahwa kan BRI jaringannya kuat gitu ya Pak ya. Iya. UMKM kecil. Tapi sekarang ini kan lagi marak-maraknya fintech ya Pak ya. Fintech sendiri. Nah itu pengaruhnya gimana Pak menurut Bapak sendiri antara fintech sama bank sendiri? Fintech apakah mungkin pengaruhnya fintech jadi makan ke bank sendiri atau jadi kolaborasi atau gimana nih Pak menurut Bapak sendiri, Pak Donald sendiri? Iya. Jadi pertama ini kan emang yang belum terjangkau oleh bank di Indonesia itu kan itu besar sekali gitu. Orang-orang yang baru masuk dalam jangkauan bank resmi itu kan sebenarnya jumlahnya masih sedikit, saya lupa persentasinya. Jadi peluangnya masih sangat besar. Disitulah yang kemudian diambil bank. Emang pertanyaannya pertanyaan yang bagus gitu ya. Apakah kemudian fintech ini akan meniadakan peran dari bank gitu ya? Atau dia akan bekerja sama atau seperti apa? Nah kita lihat kasusnya di negara yang sudah lebih maju, misalnya Cina gitu ya. Dulu di awal-awal gitu ya, sama apa yang dihadapi oleh Cina itu, bank-bank di Cina terhadap fintech itu pertanyaannya apakah dia jadi kompetitor atau gimana. Ternyata kemudian perkembangan zaman dia tidak bisa fintech itu menjadi penampung dananya. Jadi dia harus bekerja sama bank resmi. Di awal-awal fintechnya itu berkembang itu Alibaba kalau tidak salah 20% dari saya lupa bahasanya gitu ya, dana yang ditampung itu harus masuk ke bank resmi. Tapi sekarang itu persentasinya di atas 50% dan kemungkinan besar harusnya mengarah ke 100%. Jadi iya. Jadi kan di Cina itu kan trennya seperti itu. Jadi penempatan dananya itu harus di bank resmi, tidak bisa fintech itu berperilaku sebagai bank. Jadi dia pasti harus nempel ke bank resmi, sehingga entitas bank itu pasti diperlukan dan masih akan bertahan lah ya. Nah apalagi poin yang kedua adalah apalagi kayak bank itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang kaya akan modal gitu ya. Beri saja sekitar 21,9 ya rasio kecukupan modalnya.
Jadi mereka pasti akan bermain ke fintech juga, dan sinilah kemudian berperan bahwa BRI punya satelit, mereka mengembangkan arah aplikasi-aplikasi digitalnya sendiri gitu ya, sehingga mereka justru juga akan jadi pemain yang akan cukup berperan lah dalam dunia perfintekan. Mereka mengarah ke sana. Nah ini yang juga malah justru memberikan, selain bank tidak akan tergeserkan, tapi juga karena kemampuan modal mereka dan mereka sudah mulai bergerak ke sana, saya pikir malah justru BRI atau malah BRI Syariah yang masih kecil gitu ya, akan lebih diarahkan ke sana. Sama seperti BCA kan, BCA mengakuisisi Royal Bank. Nah, Royal Bank ini kan akan dijadikan bank digital gitu ya, yang kecil tapi kemudian lebih mudah untuk dijadikan digital. Jadi itu emang arahnya ke sana semua. Kalau justru ini jadi memberikan peluang yang besar. Justru fintech ini akan memberikan peluang yang besar buat syariah untuk berkembang juga ya Pak, termasuk bank-bank ya Pak. Iya, termasuk BRI Syariah kan sudah kerjasama dengan misalnya nanti kayak Link Aja gitu kan, Link Aja untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keuangan syariah, ya kan. Jadi akan jadi mitra, mereka akan jadi mitra. Di samping tentu juga BRI Syariah sudah mengembangkan aplikasi e-kurma kalau tidak salah. Jadi bayar zakat gitu ya, hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan syariah itu bisa melalui aplikasinya BRI Syariah, termasuk di BNI Syariah juga sudah ada yang namanya Hasanah di aplikasi mereka, digital mereka. Kalau ini Pak, syariah sendiri Pak, konsep syariah sendiri sebenarnya menarik nggak ya Pak menurut Bapak sendiri kira-kira? Emang kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan bank konvensional kan masih sangat kecil gitu ya. Misalnya revenue dari kontribusi dari BRI Syariah sama BRI Agro aja mungkin nggak nyampe 5% dibandingkan BRI induknya gitu ya. Ada beberapa hambatan lah ya, tapi kemudian tadi seperti saya jelaskan bahwa kayaknya sekarang ekosistemnya lagi disiapkan sehingga pertumbuhan ekonomi syariah ini akan lebih pesat daripada sebelumnya. Ada beberapa yang disiapkan. Yang pertama yang cukup signifikan itu adalah bahwa kegiatan operasional syariah ini sekarang bisa menempel ke induknya gitu ya. Jadi misalnya kayak BRI itu gitu ya, simpelnya gitu ya, di beberapa bidang dia nggak perlu bikin cabang baru, tapi dia bisa ikutan operasional di cabang-cabang BRI gitu ya, sehingga secara operasional dia lebih efisien misalnya, ya lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, ini kan ada kanun gitu ya, kanun ini di Aceh itu tadi bahwa yang namanya bank tradisional itu tidak boleh lagi beroperasi di Aceh, tapi harus diganti dengan bank syariah. Untuk BRI sendiri itu porsinya besar gitu ya, jadi apa yang dimiliki oleh sebelumnya BRI gitu ya, baik dana pihak ketiga atau pembiayaan, itu bisa menambah porsi portofolionya BRI Syariah itu sampai 30%. Jadi luar biasa besar. Dan apalagi jika kemudian nanti 30% dari total portofolio ya. Nah, apalagi kalau mau nanti konsep kanun ini diperluas misalnya ke Padang, Sumatera Barat gitu ya, atau NTB, Lombok, itu sudah mulai ada beberapa isu ke sana gitu. Jadi artinya peluangnya akan sangat baik lah, sangat baik. Dan yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa yang namanya Indonesia itu kan sebenarnya negara Muslim terbesar di dunia gitu ya. Negara Muslim terbesar di dunia, sehingga harusnya akan banyak nasabah yang at least punya dua rekening lah, satu di syariah gitu ya, bank syariah, satu di yang bank konvensional, atau malah justru yang lebih spiritual mungkin ya, lebih spiritual itu mungkin akan sepenuhnya di syariah. Dan kita juga lihat ini bahwa ternyata COVID ini memperlihatkan satu kelebihan
bank syariah dibandingkan bank konvensional karena ternyata selain misalnya bagi hasil dari segi misalnya katakan pendapatan gitu ya, pendapatannya bagi hasil, tapi juga kalau jika kemudian ada kerugian atau kredit macet itu juga ditanggung bersama gitu ya, ditanggung bersama. Jadi model bisnis ini ternyata jauh lebih kebal terhadap krisis dibandingkan dengan model konvensional gitu ya. Jadi sebenarnya pengaruh dari COVID ini terhadap bank syariah akan lebih kecil dibandingkan bank konvensional karena ketemu bersama. Gitu. Anti krisis mungkin ya Pak sebutnya Pak. Iya anti krisis gitu ya. Jadi defensif kali ya. Defensif. Nah bahasanya defensif, lebih defensif lah, lebih defensif. Ya tapi di satu sisi ya tadi karena ada beberapa alasan tadi, yang pertama, kedua dan ketiga itu ya ternyata BRI Syariah ini malah justru menurut saya growth stock gitu ya. Dia di krisis dia lebih defensif, tapi setelah krisis dia akan lebih kencang growth-nya. Gitu. Jadi artinya kalau dia growth gitu ya, pertumbuhan kedepannya kan akan bisa cepat, bisa luar biasa. Ya apakah kemudian misalnya kita lihat nih perbandingan dia dengan BNI Syariah, Bank BNI Syariah kan tuh sama-sama mirip lah asetnya gitu ya. Aset BNI Syariah itu kalau nggak salah udah 44 triliunan. Tapi kalau mau asetnya BRI Syariah itu baru 42, beda tipis gitu ya. Tapi kemudian kinerjanya ini kan beda jauh gitu. Di BNI Syariah itu sudah profitnya di kuartal pertama itu kalau tidak salah 214 miliar. Sementara BRI Syariah itu cuma 75 miliar. Jadi hampir 3 kali lipat. Nah, dengan adanya kanun gitu ya dan berbagai hal tadi seharusnya itu secara logika itu bisalah katakan BRI Syariah itu mengejar profit 200 miliar satu kuartal gitu ya. Itu yang target terdekat gitu ya. Artinya secara EPS dia bisa 3 kali lipat. Nah, yang kedua mungkin dalam jangka medium term gitu ya, medium term apakah kemudian dia bisa berperilaku seperti si BTPN Syariah. Ini bank syariah yang paling baik menurut saya, kinerjanya luar biasa gitu ya. Sehingga itu menjadi acuan pengembangan si BRI ini gitu ya. Kalau mau kita pegang mungkin katakan 5 tahun, nah mungkin bisa jadi sebesar BTPN. Nah, 1 tahun kalau kita pegang, jangan-jangan dia berperilaku sama seperti induk BRI waktu sama 10 tahun tumbuh terus ya, earning per share-nya atau profitnya tumbuh terus sehingga harga sahamnya juga tumbuh terus. Jadi ini suatu emiten growth stock yang kita layak pegang jangka panjang, sangat panjang malah. Tapi dia defensif, nah itu menarik gitu kan. Tapi sekarang yang menarik ini sih Pak, kan tadi Bapak katakan bahwa ini kan di BUMN ada semacam kayak syarat politik lah kita sebut tuh, jadi holding company ini yang BRI-nya sendiri tuh lebih diutamakan ya daripada anak usahanya, seperti kasusnya Garuda mungkin ya, kan banyak juga kan anak-anak usahanya gitu kan, bahkan yang dibikinnya cuma hanya sekedar cangkang atau seperti apa. Nah, pandangan Bapak sendiri terhadap BRI gimana nih Pak? Kira-kira? Iya itu betul. Jadi dari kasus Garuda kemudian kan terungkap bahwa ternyata ada banyak anak usaha itu yang sebenarnya tidak jelas gitu kan. Kemarin juga staf khususnya BUMN ngomong bahkan ada anak usaha yang lokasinya nggak tahu di mana tuh gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin yang perusahaan-perusahaan itu anak usaha itu hanya untuk memberikan jatah buat pensiunan kalau nggak salah saya baca gitu ya. Jadi emang pertanyaannya manajemen di A itu seperti apa sih? Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir itu pernah menyebutkan bahwa ini bank agro ini nggak jelas gitu ya. itu emang yang harus kita cek, dan ternyata emang mungkin gitu pas kinerjanya tidak baik dan kemudian diganti oleh direksi yang baru, komisaris yang baru. Dan kalau kita lihat dari laporan tahunan 2019 kita lihat annual reportnya itu direksi atau manajemen yang sekarang itu terlihat lebih muda, lebih punya kinerja yang bagus gitu ya, tampaknya cukup ambisius gitu untuk bawa BRI Syariah itu menjadi bank syariah terbaik Indonesia. Jadi sudah terjadi penyegaran kemarin gitu ya,
manajemennya diganti dengan yang lebih muda, berkinerja tinggi di BRI, gitu ya. Jadi beberapa anak muda yang berkinerja tinggi di BRI itu ditarik untuk kemudian ditempatkan jadi pimpinan atau manajemen yang baru di BRI Syariah. Jadi keraguan itu terjawab baru ya, pergantian pengurus. Pergantian pengurus di manajemennya sendiri ya. Kan, nah Pak, untuk pengaruh kanun ases sendiri kan Bapak sebutkan hampir 30% ya Pak. Nah itu sebenarnya bakal... Iya, portofolionya. Nah, seberapa menarik nih Pak dengan prospeknya kanun sendiri Pak untuk BRI sendiri Pak untuk Bapak? Iya, pertama kan memang ada pengaruh dari kanun, tapi juga tentu untuk jangka pendek ini kan khususnya kuartal kedua dan ketiga itu ini kan ada apa namanya interplay dinamika sama pengaruh dari COVID ini kan, ada restrukturisasi, ada apa namanya penundaan pembayaran, ada bunga yang diturunkan gitu ya. Jadi ini yang kemudian memang jadi mempersulit perhitungannya untuk proyeksinya. Tapi secara data kalau memang kita bisa akses di internet gitu ya, kemarin kita lihat bahwa kinerjanya BRI Syariah itu kan melonjak kalau tidak salah 150% gitu ya, secara profit naik 75 miliar menjadi 75 miliar. Nah ini juga apa namanya pembiayaan gitu ya, pembiayaannya itu kalau tidak salah itu naik 34%. Dana pihak ketiga itu naik sekitar 77%, hampir 80%. Jadi ini luar biasa gitu ya, itu banyak dipengaruhi oleh tadi saya jelaskan itu dari kanun di Aceh. Tapi ini tuh kuartal pertama itu ternyata itu baru sebagian dari apa yang dimiliki oleh BRI induknya yang dipindahkan ke BRI Syariah karena peraturan kanun tadi. Jadi kalau tidak salah itu baru pembiayaannya itu baru dipindahkan itu sekitar 1,6 gitu ya, 1,9 triliun. Dana pihak ketiganya itu baru 1,7. Sementara total yang dimiliki oleh si BRI itu pembiayaannya itu 7 triliun. Dana pihak ketiga itu sekitar masih ada 6 triliun lagi. Jadi masih ada 3 kali lipat dari apa yang sudah didapatkan di kuartal pertama, ya kan? Mereka juga udah mulai buka 11 kantor cabang baru, 15 kantor cabang pembantu gitu ya, dan beberapa 140-an unit syariah gitu ya. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa gitu ya, secara hitung ditulis gitu ya, apakah fitnya 100 miliar setahun gitu ya. Tapi tentu ini kan masih proyeksi kasar. Yang kedua juga itu mungkin belum menghitung pengaruh dari COVID-19, pengaruh dari ya kan, kalau dulu ada namanya EBITDA, sekarang earning before COVID gitu ya katanya gitu. Jadi kita masih belum bisa dapat. Nah ini menarik kan, bagusnya bank BRI ini kan atau bank-bank besar di Indonesia tuh seringkali laporan keuangannya itu bukan biasanya sih mereka tanggal 15 biasanya udah dipublish, cuman gara-gara COVID ini jadi terlambat ini. Jadi terlambat gitu ya. Nah kita lihat harusnya kan April itu sudah bentar lagi akan dipublish. Kita lihat lah kinerjanya apakah kalau di bulan dulu kan di bulan Januari itu profitnya itu kalau tidak salah itu 25 miliar, di bulan Februari itu 15 miliar, nah di bulan Maret itu 35 miliar, jadi total itu 75 miliar. Nah apakah April ini lebih besar dari 35 miliar, itu yang kita tunggu gitu ya, walaupun sebenarnya itu sih jangka pendek. Begitu COVID ini selesai kan harusnya sih minimal harusnya kalau kita pakai patokan April Maret itu kan 35 miliar. Jadi harusnya di atas itu. Jadi kalau dia 35 miliar aja sebulan harusnya sih di atas ya 500 lah, minimal 500 miliar setahun gitu ya. Artinya EPS-nya di atas 50. Kalau sekarang harganya sekitar 320 gitu ya, itu kan belum sampai 7 gitu ya, masih 6 pernya. Masih sangat murah untuk perbankan ya hari ini ya. Nah, untuk ya penutupnya.
Oke. Nah, Pak, ini menarik. Tahun lalu kalau yang saya perhatikan tuh kan NPF itu dia sempat tinggi ya, Pak ya. Kenapa itu Pak kira-kira Pak? Seperti apa gambarannya? Iya, itu 4,9 ya, hampir 5 ya kalau nggak salah. Dan itu mungkin tata kelola gitu ya, manajemen yang lama gitu ya, mungkin terlalu kurang menerapkan risk management sehingga NPF-nya naik. Tapi kemudian di kuartal pertama ini turun di bawah 3 dan mudah-mudahan sama seperti induknya dia ngejar paling gede 3 gitu ya, paling gede 3. Jadi harusnya sih turun cukup signifikan dan harusnya sih tahun-tahun ke depan bisa lebih ditekan lagi gitu ya. Nah, seberapa besar pengaruh restrukturisasi Pak untuk yang di tahun ini juga kalau dari perkiraan Pak De sendiri gimana Pak? Itu yang saya belum bisa hitung gitu ya, karena kan skemanya macam-macam kan. Jadi ada yang paling ringan itu misalnya bunganya diturunkan 1% ya kan. Yang kedua adalah kalau kita lihat itu skemanya itu adalah ditunda pembayaran bunganya. Ada yang 3 bulan, ada yang mungkin 6 bulan, ada yang mungkin lebih dari 6 bulan. Yang ketiga ya ditunda bunga dan pokoknya gitu ya. Tapi mereka menjelaskan skema itu sama total semua yang direstrukturisasi. Tapi kan tidak dijelaskan porsinya yang diturunkan bunganya berapa, yang ditunda pembayaran bunga 3 bulannya berapa persen, itu tidak dijelaskan. Jadi emang masih misteri gitu ya. Dan kita juga mungkin masih melihat secara publikasi sebenarnya di root-nya itu pernah ngomong kalau mama sampai Juni ini, kalau mama COVID ini sampai Juni aman, masih bisa, mereka masih sangat kuat, masih akan growing gitu ya, walaupun nanti yang harusnya pembiayaan baru itu harusnya targetnya di atas 15%, ini mungkin sekarang di bawah 10% gitu ya, harus lebih hati-hati gitu, dibatasi. Oke. Nah, kalau dari Pak Donald sendiri, ini investasi BRIS ini sebenarnya untuk short term atau kayak gimana ya Pak? Dari pandangan Bapak sendiri? Iya, saya ini long term. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa BRIS ini, BRI Syariah ini kan anak dari BRI yang manajemennya bagus, sudah punya satelit, daya saing yang tinggi gitu ya. Apalagi ada perkembangan fintech, digital, dan khususnya perkembangan ekonomi syariah Indonesia itu akan mulai akselerasi seiring dengan adanya kanun di Aceh dan adanya link Ajah yang mulai mengarah ke syariah. Estimasi saya gitu ya, dia dengan semua itu dia akan bisa menyamai misalnya bank-bank syariah yang sudah berkinerja lebih baik dari dia sebelumnya. Seperti saya jelaskan bahwa ada BNI Syariah dengan aset yang mirip lah ya gitu ya, cuma beda 2 triliun, tapi keuntungannya 3 kali lipat. Itu mungkin target, artinya misalnya tadi kalau BNI Syariah itu 1 kuartal 214, kalau mama anggaplah disetahunkan gitu ya, kalau mama anggaplah di simple gitu ya, dia bisa 800-an ya kan. Itu sebenarnya kalau tidak ada COVID itu bisa dicapai minimal tahun depan. Jadi kalau tidak ada COVID itu harusnya bisa dicapai tahun depan, seharusnya dari perhitungan kita berdasarkan berbagai informasi gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya COVID pasti akan lebih molor gitu ya. Jadi anggaplah 2 tahun gitu ya, 2 tahun atau mudah-mudahan tahun depan ini tapi kan kemudian kita juga lihat bahwa ternyata ada banyak hal yang lain yang kemudian bisa dicapai oleh BRI Syariah ini ya, dengan berbagai program dan tadi kelebihan punya dukungan dari induknya gitu ya, mereka bisa beroperasi di cabang-cabang induknya, bahwa orang Indonesia itu kebanyakan adalah Muslim yang perilakunya akan lebih prefer untuk menggunakan bank syariah gitu ya, ada link aja, ada fintech. Jadi saya pikir mungkin malah dalam jangka waktu medium gitu ya, mereka bisa selain bisa targetnya BNI Syariah, mungkin juga bisa mengejar posisi kayak Mandiri Syariah dan BTPN Syariah gitu ya.
Dan syukur-syukur kalau mau kita pegang 10 tahun gitu ya, itu mungkin bisa seperti induknya, berkembang terus gitu ya, sehingga kita jadi suatu investasi yang berharga lah. Itu belum termasuk dividen gitu ya kan, dividen. Emang selama dia track recordnya ini kan emang profitnya masih kecil gitu ya, jadi kita belum bisa tapi anggap aja kalau kita ngelihat kayak induknya, karena kan BUMN itu kan didorong oleh pemerintah untuk memberikan porsi dividen yang besar. Jadi misalnya kalau keuntungan dia anggaplah 500 miliar target terdekat gitu ya setahun, artinya EPS-nya, earning per share-nya itu bisa di atas 50 ya kan. Nah kalau mama dia bagi dividen itu porsi dividennya anggaplah 50% aja, artinya kan dividennya itu bisa 25 rupiah per lembar. Nah kemarin misalnya saya bisa akumulasi itu ya, tentu tidak hanya beli di bawah, tapi saya bisa akumulasi itu sejak 300-an sampai ke 150 gitu kan. Rata-rata beli saya di harga 240 gitu kan. Artinya kan kalau mama itu kan EPS-nya, earning per share-nya akan naik terus gitu ya. Kalau mama kita megang sekarang sampai 10 tahun, jangan-jangan di tahun ke-10 gitu ya. Ini kita kan cuman hitungan kasar gitu. Tahun 10 dividen saya bisa 100% gitu dari modal yang saya sekarang. Amin, Terus Pak. Ketawa nih Pak Donald 100%, aduh luar biasa ya Pak. 10 tahun tuh berarti modal yang dividennya yang modal sekarang ya Pak ya, dividennya aja ya Pak. Iya, modal sekarang gitu kan, ya nggak usah langsung anggaplah 50% lah, 50% itu kita bermimpi mungkin ya, tapi misalnya yang cukup realistis anggaplah 50% 10 tahun dari sekarang, ya kita harus ngitung CA. Mungkin ini titik awal dari growing-nya, jadi kita belum melihat data historisnya itu tidak berlaku jadinya, sehingga ya kita proyeksi dengan model kita sendiri gitu kan. Jadi misalnya anggaplah 10 tahun itu dari sekarang kita bisa dapat dividen 50% aja. Wah, ya kan itu udah bisa nutupin biaya hidup. Sama seperti setengah modal sekarang aja Pak ya, terus tiap tahun dikasih ya Pak ya. Wah, luar biasa. Iya. Nah nih Pak, tips untuk pemula sendiri, andai kata pengen invest BRIZ saat ini sendiri Pak, kira-kira apakah waktu tepat untuk masuk atau seperti gimana dari Pak Donald sendiri Pak? Ingin tahu bocoran untuk pemula, apakah harga sekarang sudah menarik atau belum, apakah harga tersebut sudah murah atau tidak, potensinya sampai dengan harga berapa? Ayo kita simak terus perbincangan dengan beliau nanti di part keduanya. Makanya jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya. Terus pantengin channel kita. Oke, sampai jumpa.